Bangsa Vandal sebuah kelompok suku Germanik yang terkenal karena penaklukan dan perusakan yang mereka lakukan di wilayah Kekaisaran Romawi, memiliki peran penting dalam sejarah Eropa, terutama pada periode transisi antara zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan Islam, bangsa ini juga memiliki dampak yang tidak bisa diabaikan. Mari kita telusuri sejarah bangsa Vandal dan bagaimana pandangan Islam terhadap mereka. Bangsa Vandal berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Jerman dan Skandinavia. Mereka adalah suku nomaden yang berkelana di seluruh Eropa, dan sekitar abad ke-5 Masehi, mereka mulai melakukan migrasi besar-besaran ke selatan. Pada tahun 429 Masehi, di bawah pimpinan Raja Genseric, mereka berhasil menyeberangi Selat Gibraltar dan memasuki wilayah Afrika Utara yang merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Setelah memasuki Afrika Utara, Vandal dengan cepat berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Carthage. Penaklukan ini membawa perubahan besar, terutama dalam konteks politik dan sosial di kawasan tersebut. Vandal menjadikan Carthage sebagai ibu kota kerajaan mereka dan memulai periode dominasi yang berlangsung selama hampir 1 abad. Di bawah kepemimpinan Genseric, bangsa Vandal dikenal karena kekuatan militer mereka dan kemampuan untuk berlayar di lautan Mediterania. Mereka menyerang kota-kota pesisir Romawi dan melakukan perusakan yang meluas. Salah satu tindakan paling terkenal dari bangsa Vandal adalah penyerangan terhadap Roma pada tahun 455 Masehi. Kota ini dijarah selama 2 minggu dan banyak harta benda berharga diangkut kembali ke Carthage. Bangsa Vandal awalnya merupakan musuh Kekaisaran Romawi, tetapi setelah penaklukan Islam terhadap wilayah Afrika Utara pada abad ke-7, pandangan terhadap mereka mulai berubah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab dan pasukan Muslim memasuki wilayah tersebut, mereka menemukan bahwa kekuasaan Vandal telah melemah dan terpecah belah akibat konflik internal. Pada tahun 647 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad berhasil menaklukkan Carthage dan mengakhiri kekuasaan Vandal di wilayah tersebut. Hal ini membawa perubahan besar bagi masyarakat yang sebelumnya dikuasai oleh Vandal. Islam mulai menyebar di antara penduduk lokal dan banyak yang menerima agama baru ini. Meskipun Vandal tidak lagi memiliki kekuasaan setelah ditaklukkan oleh Muslim, warisan mereka tetap ada dalam sejarah. Bangsa Vandal dikenal sebagai pelopor dalam bidang maritim dan militer, dan beberapa teknik yang mereka gunakan dalam perang laut kemudian dipelajari dan diterapkan oleh kekuatan-kekuatan Muslim. Selain itu, meskipun Vandal dikenal karena tindakan perusakan mereka, di bawah pemerintahan mereka, beberapa aspek budaya dan infrastruktur di Afrika Utara juga berkembang. Beberapa karya seni dan arsitektur yang dihasilkan pada masa Vandal kemudian menjadi bagian dari warisan budaya yang lebih besar yang dihargai oleh umat Islam setelah penaklukan. Dalam pandangan Islam, bangsa Vandal bisa dilihat sebagai bagian dari sejarah yang kompleks di wilayah Mediterania. Meskipun mereka dikenal karena penjarahan dan kekerasan, perubahan yang terjadi setelah penaklukan mereka oleh pasukan Muslim membawa pengaruh yang mendalam terhadap sejarah dan perkembangan masyarakat di Afrika Utara. Sejarah bangsa Vandal menggambarkan dinamika kekuasaan, migrasi, dan pertukaran budaya yang terjadi di era tersebut. Dalam konteks sejarah Islam, mereka dapat dianggap sebagai bagian dari perubahan besar yang membentuk wilayah Mediterania dan membentuk identitas masyarakat di dalamnya. Warisan mereka, baik positif maupun negatif, terus memengaruhi sejarah hingga saat ini. Di bawah Genseric, kerajaan Vandal mencapai puncaknya.
mereka membangun armada laut yang kuat dan melakukan serangkaian penyerangan ke seluruh Mediterania, bahkan hingga ke pulau-pulau seperti Sisilia dan Sardinia. Kerajaan ini menjadi terkenal karena kekejaman mereka dan penganiayaan terhadap orang Kristen Arian yang merupakan sekte Kristen yang berbeda dari Katolik. Vandal juga dikenal karena kebijakan pertanian yang lebih baik yang membuat mereka mampu membangun ekonomi yang stabil di wilayah yang mereka kuasai. Meskipun mereka dianggap sebagai barbar, mereka mulai mengadopsi beberapa aspek budaya Romawi, termasuk penggunaan bahasa Latin dan beberapa tradisi Romawi lainnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Vandal mulai merosot. Pada abad ke-6, kekaisaran mereka menghadapi tantangan dari Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Justinianus pertama. Dalam upaya untuk merebut kembali Afrika Utara, Justinianus mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Belisarius. Pada tahun 533 Masehi, Belisarius berhasil mengalahkan pasukan Vandal dalam pertempuran Trikamarum, dan pada tahun 534 Masehi, Vandal secara resmi ditaklukkan oleh Bizantium. Dengan jatuhnya kerajaan Vandal, wilayah Afrika Utara kembali berada di bawah kekuasaan Bizantium. Namun tidak lama kemudian, peradaban Islam mulai muncul dan melakukan ekspansi besar-besaran. Pada tahun 640 Masehi, pasukan Arab Muslim mulai menaklukkan Afrika Utara, termasuk bekas wilayah Vandal. Kedatangan Islam di Afrika Utara membawa perubahan besar bagi wilayah yang sebelumnya dikuasai Vandal. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, termasuk keturunan Vandal, mulai berasimilasi dengan budaya Arab dan Islam. Banyak dari mereka yang akhirnya memeluk agama Islam dan berkontribusi pada perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam yang berkembang pesat pada masa itu. Peradaban Islam juga membawa kemajuan dalam bidang pertanian, perdagangan, dan arsitektur. Dengan penguasaan atas rute perdagangan penting di Mediterania, wilayah yang sebelumnya dikuasai Vandal menjadi bagian integral dari jaringan perdagangan Islam yang luas. Meskipun bangsa Vandal dianggap sebagai suku barbar yang menaklukkan dan menghancurkan, warisan mereka tetap hidup dalam sejarah Eropa dan Afrika Utara. Interaksi antara Vandal dan peradaban Islam menciptakan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan budaya di wilayah tersebut. Peradaban Islam yang muncul setelah kejatuhan Vandal tidak hanya mengasimilasi masyarakat yang ada, tetapi juga membawa kemajuan yang memengaruhi perkembangan dunia hingga saat ini. Dalam konteks yang lebih luas, sejarah bangsa Vandal mengingatkan kita akan dinamika perubahan kekuasaan dan bagaimana peradaban saling mempengaruhi satu sama lain. Seiring dengan perjalanan waktu, kisah mereka menjadi bagian dari narasi besar tentang evolusi budaya dan peradaban di Mediterania. Bangsa Vandal adalah suku Germanik yang terkenal karena invasi dan penaklukan mereka di Afrika Utara, termasuk wilayah yang kini menjadi bagian dari Tunisia dan Aljazair pada abad ke-5 Masehi. Meskipun mereka bukan bagian dari peradaban Islam, kehadiran dan dampak bangsa Vandal di kawasan tersebut memiliki beberapa kaitan dengan peradaban Islam yang muncul kemudian. Berikut adalah beberapa pendapat para ilmuwan Muslim mengenai bangsa Vandal dan kaitannya dengan peradaban Islam. Para ilmuwan Muslim sering mencatat keberadaan dan dampak bangsa Vandal sebagai bagian dari keragaman sejarah yang membentuk identitas budaya di Afrika Utara. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Vandal, meskipun dikenal sebagai penjajah, membawa beberapa unsur budaya dan arsitektur
yang berpengaruh pada perkembangan peradaban Islam di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai salah satu penghubung antara kekaisaran Romawi yang runtuh dan kebangkitan Islam. Bangsa Vandal dikenal karena serangan mereka yang menghancurkan, yang membawa banyak kerugian bagi kota-kota yang mereka serang. Ilmuwan Muslim sering merujuk pada bagaimana kehadiran Vandal berkontribusi pada keruntuhan kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Dalam perspektif ini, kehadiran Vandal dianggap sebagai langkah awal dalam proses transisi yang memungkinkan munculnya kekuasaan baru, termasuk kekuasaan Islam, yang kemudian mendominasi wilayah tersebut pada abad ke-7. Beberapa cendekiawan Muslim mengkritik penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Vandal dengan perspektif moral dan etika. Mereka melihat penjajahan sebagai tindakan yang merugikan penduduk lokal dan membawa ketidakstabilan. Dalam konteks ini, para ilmuwan Muslim menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan toleransi yang menjadi ciri khas pemerintahan Islam setelah penaklukan Arab di Afrika Utara. Meskipun bangsa Vandal dikenal karena tindakan agresif mereka, beberapa ilmuwan Muslim mencatat bahwa mereka juga meninggalkan warisan arsitektur yang dapat dilihat dalam beberapa bangunan yang ada saat ini. Ini menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana peradaban Islam kemudian mengambil alih dan mengadaptasi struktur-struktur yang ada, menciptakan perpaduan antara budaya Vandal dan Islam yang baru muncul. Setelah kekuasaan Vandal runtuh, wilayah Afrika Utara menjadi tempat munculnya berbagai kekuasaan baru, termasuk dinasti-dinasti yang didirikan oleh umat Islam. Para ilmuwan Muslim melihat penerapan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan adil sebagai reaksi terhadap pengalaman sejarah yang dipicu oleh kehadiran bangsa Vandal dan penaklukan yang lebih awal. Ini menjadi landasan bagi pengembangan pemerintahan Islam yang mengutamakan keadilan dan pemerintahan yang lebih baik. Walaupun bangsa Vandal bukan bagian dari peradaban Islam, keberadaan dan dampak mereka di wilayah Afrika Utara memberikan konteks sejarah yang penting. Para ilmuwan Muslim mengamati dan merenungkan dampak penjajahan Vandal terhadap perkembangan wilayah tersebut, serta bagaimana peradaban Islam kemudian muncul sebagai kekuatan baru yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pemerintahan, dan etika. Kaitan ini menunjukkan bahwa sejarah merupakan sebuah jalinan kompleks yang membentuk identitas suatu peradaban